Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Iza Mahendra dengan NIM 21030117 akan mempresentasikan mengenai sejarah matematika Yunani. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Dra. Arnelis MSI. Untuk itu, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai sejarah singkat matematika Yunani. Matematika Yunani adalah matematika yang ditulis di dalam bahasa Yunani. Dikembangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi, di sekitar pesisir timur Laut Tengah. Matematikawan Yunani tinggal di kota-kota yang tersebar di sekitar Laut Tengah bagian timur, mulai dari Italia hingga ke Afrika Utara, namun dipersatukan oleh budaya dan bahasa Yunani. Kata matematika sendiri diturunkan dari bahasa Yunani kuno, yaitu matema, yang artinya pelajaran tentang instruksi. Pelajaran matematika dan penggunaan teori serta bukti matematika yang diperumum adalah perbedaan penting antara matematika Yunani dengan peradaban matematika sebelumnya, karena matematikawan Yunani menggunakan penalaran yang deduktif. Bangsa Yunani menggunakan logika untuk menurunkan simpulan dari definisi dan aksioma, dan menggunakan kekakuan matematika untuk membuktikannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem bilangan Yunani. Bangsa Yunani juga mengembangkan sistem numerasinya sendiri. Sistem numerasi yang digunakan bangsa Yunani ada dua macam, yaitu sistem Attik atau Herodianik dan sistem Ionia. Dalam sistem numerasi Attik, lambang untuk bilangan 1-4 digunakan lambang tongkat dengan perulangan lambang. Misalnya 2 dilambangkan dengan 2 tongkat, sedangkan 5 dilambangkan dengan huruf awal dari penta. Bilangan 5-9 dilambangkan dengan kombinasi huruf awal dari penta dan dengan tongkat. Selanjutnya, untuk melambangkan bilangan 10, 100, 1000, 10.000 digunakan huruf-huruf awal nama bilangan itu, yakni 10 dilambangkan dengan deka, 100 dengan hekaton, 1000 dengan kilowi, 10.000 dengan mirioi. Dalam sistem numerasi Attik ini, lambang 0 belum ada. Sistem numerasi Attik ini adalah sistem numerasi aditif dan multiplikatif. Multiplikatif terlihat pada penggunaan lambang, di mana setiap lambang dasar yang sama dapat disingkat dengan menggunakan lambang tersebut. Sistem numerasi yang kedua adalah sistem numerasi Ionia. Sistem numerasi Ionia digunakan setelah sistem numerasi Attik. Sistem numerasi Ionia menggunakan alfabet Yunani sebagai lambang bilangan, yaitu 9 huruf untuk melambangkan bilangan 1 sampai dengan 9, 9 huruf untuk melambangkan kelipatan 10 yang lebih kecil dari 100, dan 9 huruf lagi untuk melambangkan kelipatan 100 yang lebih kecil dari 1000. Sistem numerasi Ionia ini adalah sistem numerasi yang lebih singkat dan sistematis. Berikut adalah tabel numerasi Ionia, di mana alfa untuk nilai 1, beta untuk nilai 2, gamma untuk nilai 3, dan begitu seterusnya. Pembahasan yang ketiga mengenai matematikawan Yunani. Di Yunani banyak matematikawan, tapi di sini saya hanya membahas 5 matematikawan yang menurut saya sangat berkontribusi terhadap perkembangan matematika di Yunani. Yang pertama adalah Thales. Thales sendiri lahir di Miletus, Asia Minor, sekitar tahun 624 sebelum Masehi, dan meninggal kira-kira pada umur 73 tahun. Sekitar tahun 548 sebelum Masehi. Keahlian-keahlian yang dipelajari oleh Thales sendiri adalah matematika, ilmu pengetahuan alam, dan astronom. Thales juga menciptakan 5 teorema di geometri, yaitu 1.
Suatu lingkaran dibagi dua sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut-sudut alas segitiga sama kaki adalah sama. Yang ketiga, pasangan sudut siku-siku yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan adalah sama. Yang keempat, dua segitiga adalah sama dan sebangun apabila dua sudut dan satu sisinya sama. Dan teorema yang terakhir adalah suatu sudut yang dilukis dalam setengah lingkaran adalah siku-siku. Tokoh yang kedua adalah Pythagoras. Pythagoras sendiri lahir sekitar tahun 572 sebelum Masehi di Samos dan juga mendirikan sebuah sekolah matematika di Crotona. Moto yang terkenal dari Pythagoras adalah semua adalah bilangan atau bilangan menguasai seluruh alam. Pythagoras dan pengikutnya membangun bilangan-bilangan figuratif, di mana banyak teorema menarik yang dapat dibangun dengan bilangan figuratif ini, antara lain bilangan triangular, bilangan bujur sangkar, bilangan pentagon, bilangan heksagon, dan bilangan persegi panjang. Bilangan lainnya yang dianggap sebagai hasil temuan Pythagoras adalah bilangan bersahabat dan bilangan sempurna. Suatu bilangan dikatakan bilangan bersahabat apabila bilangan yang pertama sama dengan jumlah pembagi murni bilangan kedua, dan bilangan kedua sama dengan pembagi murni bilangan pertama. Sedangkan untuk bilangan sempurna apabila jumlah pembagi murni suatu bilangan sama dengan bilangan itu sendiri. Tokoh yang ketiga adalah Hippokrates. Hippokrates lahir di Chios, Asia Utara, di Yunani, kira-kira tahun 460 sebelum Masehi. Hippokrates menulis buku yang berjudul Elements of Geometry. Menurut teorema Hippokrates, segmen-segmen yang sebangun dari lingkaran-lingkaran yang mempunyai rasio yang sama dengan kuadrat-kuadrat alasnya. Hippokrates mendemonstrasikan teoremanya ini dengan memperlihatkan bahwa luas dua lingkaran adalah berbanding lurus dengan kuadrat diameternya. Tokoh yang keempat adalah Plato. Meskipun tidak banyak menghasilkan karya-karya dalam bidang matematika, namun Plato adalah seorang inspirator aktivitas matematika, di mana dia banyak membantu matematikawan lainnya dalam mengembangkan matematika. Salah satu penemuan khusus Plato dalam bidang matematika adalah penemuannya tentang rumus triple Pythagoras. Pentingnya Plato dalam sejarah matematika adalah karena perannya yang sebagai pemancing inspirasi dan bimbingannya terhadap teman-teman seangkatannya. Dalam karyanya Republik, Plato mengatakan bahwa aritmatika mempunyai efek yang besar sekali, yaitu memaksa pikiran untuk memikirkan bilangan yang abstrak, dan bilangan adalah raja dari kelahiran buruk dan baik. Dari apa yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh Plato, dapat diambil kesimpulan bahwa Plato mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan matematika. Akademi Plato di Athena merupakan pusat matematika dunia pada waktu itu. Dan dari sekolah Plato ini muncul guru-guru dan peneliti-peneliti matematika yang kenamaan pada zamannya, seperti Eudoxus. Tokoh yang terakhir adalah Eudoxus. Eudoxus sendiri adalah salah satu seorang murid Plato dalam bidang matematika. Eudoxus memperkenalkan hal baru mengenai perbandingan seharga, di mana A per B sama dengan C per D. Jika dan hanya jika diketahui bilangan M dan M. Bilangan M dikali A kecil dari N dikali B, maka M dikali C kecil dari N dikali D. Atau jika M dikali A sama dengan N dikali B, maka M dikali C sama dengan N dikali D. Atau jika M dikali A besar N dikali B, maka M dikali C besar dari N dikali B. Di samping definisi mengenai perbandingan seharga, Eudoxus menemukan lagi suatu aksioma yang sering disebut dengan aksioma kontinuitas. Aksioma ini menyatakan bahwa apabila diketahui dua besaran yang mempunyai suatu rasio, artinya bilangan tersebut tidak ada yang sama dengan 0, maka dapat dicari suatu pengalih, sehingga salah satunya lebih besar dari yang lain.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.